Lu tahu lu nih. Emang. Kacau. Iya. Nih Ki, Direktur Feyenoord sepakat dengan MU terkait transfer Tyrell Malacia ke klub berjuluk Setan Merah Ki. Jadi MU ini akhirnya ngebeli pemain baru setelah Arsenal dan Liverpool sama City udah lebih dulu nih. Tapi lo tau nggak Tyrell Malacia? Sejujurnya gue nggak tahu. Gue baru dapet info tadi pagi yang pas lu bilang itu. Jadi dia ini anak muda usia 22 tahun nih. Dia pernah tampil pertama kali bersama tim oranye saat berusia 22 tahun 18 hari. Dia tampil ngelawan Montenegro pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tyrell Malacia juga pernah merasakan gelar juara bersama Feyenoord. Jadi dia ada 2 trofi. Yang kedua Piala Super Belanda atau Piala Johan Cruyff pada tahun 2019. Terus yang pertama itu Piala KNVB 2017-2018. Itu semuanya dia dapat di Feyenoord ya? Saat bermain di Liga Belanda. Oh, di Liga Belanda. Nah, Tyrell Malacia ini juga dari orang Belanda. Mungkin cocok sama pelatih MU saat ini kan si siapa? Ten Hag ya? Itu dari ini kan Belanda juga kan? Dia main di back kiri, menurut lu gimana? Ya? Nah, setahu gua di MU kan sekarang stok back kiri kan ada 2 ya, setahu gue. Jadi ada Alex Telles sama Luke Shaw. Nah, dilihat dari performa 2 musim ke belakang sih, walaupun gua bukan fans MU ya, cuman kalau gua ngelihat dari orang yang komen terus gua kadang nonton, itu belum stabil gitu loh. Belum stabil back kiri. Back kanan? Back kanan mah udah ada si Diogo Dalot. Dalot itu kan Dalot itu udah dipindah, kayaknya udah pindah kemana gue lupa ya. Diincar MU. Diincar Roma. Nah, kayaknya malah udah deal ya, belum deal ya. Nah, terus katanya si Wan Bissaka katanya lebih bagus dari Arnold kan. Tapi mainnya jelek, bapuk juga gitu. Nah, kalau ngomongin Tyrell Malacia sendiri kan stok saat ini kan 2 ya di back kiri itu kan. Nah, Luke Shaw itu juga semenjak gue lupa tahunnya ya 2019 apa yang pas dia patah kaki itu. Jadi pasca dia operasi, pasca sembuh itu penampilannya malah nggak sehebat gitu biasanya. Padahal kan biasanya langganan timnas Inggris tuh. Luke Shaw itu langganannya timnas Inggris sama Ben Chilwell kalau nggak salah. Luke Shaw tuh pasca era Mourinho bukan sih? Kayaknya sesudah iya, kayaknya iya deh. Yang dia dibeli Van Hal apa ya? Iya, Van Hal dari Southampton kan? Daley Blind itu. Oh iya ya Daley Blind ya. Belanda juga tuh. Oh iya itu karena Belanda Connect kan. Jadi iya kayaknya pasca waktu Mourinho ya dibeli dari Southampton kan, karena dia kan kalau main di timnas Inggris kan suka istilahnya tuh maju ke depan gitu ya. Overlap kan. Nah, aktif kan dia kan ya, mungkin itu juga. Tapi pasca dia patah kaki itu nggak bisa. Terus ini Alex Telles tuh. Alex Telles gimana menurut lu? Dia tuh kayak ini menurut gue sih pribadi ya, sebagai masyarakat awam gitu, mainnya labil sih. Maksudnya entah lebih ke defense atau ke attack gitu. Sayap atau back kiri yang ke defense-nya juga nggak seberapa bagus. Cara umpannya juga nggak bagus-bagus amat. Kalau kata lu, kalau pemain labil tuh pelatihnya yang bapuk, apa memang pemainnya yang nggak stabil? Ya mungkin dari pelatihnya bisa ya, karena dia kan harus punya kemampuan scouting gitu sih. Maksudnya dia tuh bisa ngecek gitu. Maksudnya ini pemain yang potensial dengan taktik gue ini siapa sih gitu. Nah kalau Den Haag ini gue kan jarang nonton Liga-Liga Belanda sebetulnya kan. Nah gue bingung nih, mungkin karena dia ada satu koneksi sama si Tyrell Malacia ini kan, mungkin sama-sama dari Belanda. Terus juga Ten Hag juga dulunya pelatih Ajax, mungkin tahu kan, oh dia mungkin mainnya lebih cocok sama taktik gua saat ini gitu. Ya soalnya MU nih ya banyak yang harus rombak sih Cuk. Jadi dari backnya juga lawak backnya. Iya kan, backnya lawak. Tapi banyak yang ngebela Maguire loh, walaupun dia Lord. Ya tapi anehnya dia tuh kalau di timnas enggak selawak di klub gitu. Berarti pelatihnya itu yang ya, bisa mungkin aja nanganin dia. Nah terus juga gue tahu isunya kan yang katanya Harry Maguire itu kan kapten, tapi dia mainnya aneh, lawak gitu kan, seolah-olah nggak bisa ngangkat motivasi satu tim. Nah sempat ada isu dia katanya disuruh nyopot ban kaptennya, cuman dia nolak tuh. Nah itu gue nggak tahu sih itu gimana hasilnya. Ini kayak Ole kan, dari Ole nih dikatakan. Dari Ole. Si Ole ini kan bisa dikatakan ngikutin Ferguson banget nih dia.
Ferguson kan pernah ngasih ban kapten ke Rooney tuh. Iya, Rooney. Kenapa Rooney dikasih ban kapten? Karena dia emosian, mainnya labil dulu. Makanya dia dikasih kapten supaya dia lebih bertanggung jawab. Oh iya. Gua rasa sih si Ole Kardus ini pengen gitu juga ke Maguire, tapi nggak berhasil kan. Seharusnya udah dilepas ke Ronaldo mungkin ya, lebih yang lebih punya peran sentral sebagai kapten kan Ronaldo. Iya, si Ronaldo lebih bisa ngangkat motivasi. Soalnya kalau yang gue lihat juga di TV tuh kalau dia lagi main biasanya ngomong ya cacut kan. Siapa ini? Maguire apa Ronaldo? CR7. Tapi kalau Harry Maguire nih kayak nggak apa ya, gue kayak jarang ngelihat dia langsung woi bla gitu. Ya karena dia bapuk dikina terus kalau mau penonton ya kan. Mungkin, tapi yang gue salut dia mentalnya gede loh. Maksudnya satu musim full itu dibacotin, diomongin, maksudnya masih bisa oke lah main masih gitu. Walaupun ya. Kan sempet katanya waktu kalah sama siapa ya gue lupa, keluarganya tuh diancam bom. Iya, sama fansnya sendiri kan, saking fanatiknya itu kan. Jadi nyampe dia bilang, katanya ngomong, ya kalau misalnya yang salah gue udah gue aja, jangan bawa-bawa ke istri gue, anak gue gitu. Dia kan kayak gitu, sempet diancam bom gara-gara fansnya itu fanatik banget. Maksudnya mainnya bapuk, aneh, dijadiin kapten tiap match, main terus lagi. Iya kan? Iya kapten lagi kan? Kapten tapi ya gimana gitu. Tapi balik lagi nih ke transfer MU nih Ki. Menurut lo MU cukup tak dengan membeli back kiri doang? Kenapa yang dibeli back kiri gitu? Kenapa nggak gelandang yang jelas-jelas diperluin mereka kan? Kan udah ada Donny van de Beek kan? Nggak oke juga mainnya. Ya tapi kan Donny van de Beek kan punya koneksi sama pelatih saat ini kan, pernah di Ajax sama Ten Hag juga. Nah menurut gua back tengah sih. Pikir gua pada saat ngebeli Varane itu kan dari Madrid kan, taunya main bapuk pas dari Liga Spanyol ke Inggris mainnya agak bapuk juga ternyata Varane. Iya kan, gila sih Liga Spanyol dengan kompetisinya yang bisa dikatakan kompetisinya paling ketika ketemu Barca aja mereka agak serius. Ya paling kalau Liga Spanyol kan Atletico, Barca, sama Madrid udah ya beda. Sama Liga Inggris kan ada 6 ya, Big Six itu. Big Six. Iya. Terus ketika ketemu tim degradasi juga gila-gilaan kan, degradasi mainnya keras juga kan, kick and rush namanya, kick and rush. Tapi kalau menurut gue selain back kiri ini udah deal nih ya, si Tyler Malaysia nih udah deal ya. Apa ya? Kan sempat ada isu apa kecenderungan MU tahun ini nih sulit ngebeli pemain bagus karena mungkin satu acak-acakan tahun lalu sama tahun ini nggak masuk champion. Iya kan? Padahal udah ada CR7. Nah mungkin itu salah satu kesulitannya juga. Makanya di antara tim-tim yang banyak ngebeli pemain itu baru satu ya dapetnya ya? Baru satu ya. Dan pemain nggak terkenal lagi. Kalau City ngebeli Haaland tuh. Iya Haaland. Siapa yang bener siapa? Haaland apa? Haaland ya? Erling Haaland. Haaland. Bacaannya gimana? Liverpool beli strikernya Benfica. Nunes. Dengan harga yang wow kan. Sama bek kanan, bek terbaik Liga Skotlandia dibeli. Arsenal Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kan pindah ke Arsenal kemungkinan karena City udah beli Haaland. Jadi kan dia mikir, wah kalau udah dibeli Haaland gue ngapain tetap di City kan. Tottenham lagi bergila juga Tottenham tuh. Tottenham itu ya karena pelatih bagus sih. Gara-gara Conte juga tahun ini masuk ke Champion cuy. Setelah 5 musim absen. Tapi kan MU ini harus bangkit dong, harus masuk ke peringkat 4 besar dong, the Big Four. Kan sejarahnya dia orang hebat. Iya. Masa nggak beli pemain sih? Apa cukup dengan pemain yang seperti itu? Cavani udah mau keluar. Cavani udah mau keluar. Berarti kalau Cavani udah keluar, stok penyerang cuma satu ya? Oh iya ya, cuma dia doang ya? Ronaldo juga isunya mau pindah ya? Mau dibeli Reoni sama Mourinho di Roma, tapi sulit sih itu, nggak mungkin. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau kata gue enggak deh. Jadi yang itu nggak mungkin sih kayaknya. Isu sih itu. Isu ya. Karena Roma juga nggak masuk Champion kan, cuma di Europa League. Tapi MU ini aneh ya, maksudnya yang gue lihat suka kecenderungan beli pemain mahal-mahal banget itu. Tapi nggak bapuk. Sancho tuh, dia beli Sancho tuh di Dortmund bagus kan mainnya. Dibuat sama si Erling Haaland kan, makanya Erling Haaland dibeli ke City kan gede tuh budgetnya. Nah Sancho dibeli dengan budget tinggi juga ke MU juga mainnya
Gitu. Nah, gara-gara Sancho pindah MU nggak dipanggil ke timnas Inggris sekarang. Sancho. Padahal biasanya main terus gitu ya. Timnas main di Dortmund bagus, dipanggil terus ke timnas langganan. Pogba juga mahal, bapuk ya Pogba kan ngambek dia. Tau kan lo? Iya. Tau nggak lo ngambek katanya gue kayak nggak dihargain nih di MU. Padahal gue nih udah memberikan segalanya katanya. Gajinya dia di MU dianggap Pogba itu dikit. Makanya dia keluar kemana ya sekarang Pogba? Nggak tahu gue. Mau nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi gue pernah baca berita yang buat MU bapuk itu pemain-pemainnya nggak terkontrol itu karena manajemennya itu terlalu ngebelain pemain. Iya dah. Jadi gitu. Mourinho tuh kenapa Mourinho dipecat karena Mourinho tuh sering bertengkar dengan pemain kan? Mungkin di eranya Van Hal juga kali ya? Kayaknya. Kayaknya. Karena Mourinho ini kan orangnya keras, lo tau kan, dia keras. Iya, keras. Dia nih inilah nggak mau pemain tuh lebih hebat dari dia gitu. Iya betul. Semua pemain tuh maunya ikut sistem dia. Nggak ada pemain yang lebih besar dibanding klub kan? Iya betul. Semua itu tersistem. Iya. Nah, Mourinho ini keras sehingga dia terjadi inilah sama pemain tuh kayak entah konflik akur, ya. konflik. Iya, gitu clash lah ya, clash. Tapi yang dibela justru si pemain yang bengal, jadi yang pengen skill gitu kalau kata Kardus. Jas Kardus itu skill terus itu dia. Iya. Nyekil terus jadi ya. kesingkir nih Mourinho. Terus ada pelatih juga oleh miskin taktik katanya kan. Oleh miskin taktik. Terus masuk Rangnick nih. Iya, Rangnick juga ini cuma sebentar malah. Rangnick. Yang katanya hebat di sistemnya kan. Iya. Ternyata nggak berhasil juga. Tapi masalah ngomongin dia nih Rangnick ya. Dia tuh katanya bakal dijadiin maksudnya asisten Direktur teknik. Iya, teknik tuh mungkin lebih ke ngebantuin klub ini mau beli yang mana sih pemainnya. Maksudnya scoutingnya kan, dia kan matanya mungkin lebih tajam. Tahunya setelah Ten Hag masuk ke MU, si Rangnick malah nggak di MU lagi gini pasti yang ada masalah. Ya iya, maksud gua dia kok bisa coach. Iya kok bisa kayak gitu, pasti ada lah masalah. Terus juga MU itu kata gue kurang sayap. Gue nggak ngerti MU itu gimana sekarang mainnya. Iya, gak ada pemain sayap. Betul. Kalau gue gelandang semua. Kalau gue makin bingung, gue awal bingung tuh ketika waktu di Van Hal sih. Gue ngelihat di eranya Van Hal itu yang gue lihat nih ya, kebanyakan ini monoton dari sayap umpan gitu terus. Jadi nggak ada yang wah gitu. Ya mungkin dari situ mulai hancur kan. Acak-acakan gitu, enggak. Jadi dalam 5 musim ke belakang nih, untuk pertama kalinya MU nggak dapat gelar sama piala apa-apa gitu, gila. Berarti ini MU berarti fansnya ngerasain apa yang dirasain Liverpool tahun 2015 tuh, ancur-ancuran tuh, nggak ada yang dibeli gitu, pemainnya nggak ada yang bagus sama sekali, nggak ada yang tahu. Nah, balik lagi ke MU nih, MU kan sumber masalah sekarang nih. Masuk Ten Hag nih, pelatih Belanda terkenal dengan total footballnya. Tapi gua jarang ngeliat loh, sumpah. Gua jarang. Iya ya. Van Gaal juga Van Gaal dari timnas bagus kan dulu kan. Masuk ke MU. Bagus. Masuk ke MU kayak gitu. Kayak nggak cocok. Tapi ada juga kerusakan MU ini sebabnya Ferguson. Ferguson ini nggak mau ada orang yang lebih hebat dari dia. Iya dah. Ngelatih MU. Lah terus kenapa isu sih ini, isu gue nggak tahu benernya. Kalau memang isunya betul, kenapa nggak toh dia langsung turun gunung aja ngelatih sendiri? Jadi kan tadinya manajemen tuh pengen ngebeli Guardiola tuh sebelum Van Gaal masuk. Iya. Pengennya Guardiola. Tapi Ferguson malah ngajuin Van Gaal aja. Van Gaal, yang karena isunya dia takut kesuksesan dia di MU itu disaingin ya? Gitu. Yang ngasih saran ngambil Van Gaal itu bos besar Ferguson. Emang dia apa sih? Maksudnya kan dia udah pensiun kan? Ya kan dia masih ada lah sebagai dia apa? penasehat. Iya, penasehat kali ya, karena udah ngasih banyak gelar ya. Nah, lo fans MU bukan sih? Bukan. Nah, jadi bukan. Gue fans Mourinho. Dulu Mourinho kan di MU. Oh. Nah, tapi gue sebagai ini harapan lo apa nih? Karena kan penggemar bola. Ya sayang banget MU loh. Masa jadi tim kayak Southampton sih? Harapan gue ya MU ngebeli pemain muda, pemain bintang lah 1-2, bersaing lagi dengan Chelsea, dengan City. Jadi bisa saingan sama Big Four lagi, bukan Big Six lagi dia ya kan? Dulu kan dia 6 ya posisinya, kelima ya. Nah lu sebagai fans Liverpool yang musuhnya MU nih jelas apa nih? Kalau gue sih sarannya, harapannya
tetap jadi tim ini lawak sih. Karena tahun kemarin kalau nggak MU yang banyak dibicarakan nggak ada kan? Nah, itu aja sih dari tim lawak. Oke.